lanjut, kita lanjutkan mulai ayat 12. Surat Hud surat ke-11 dilanjutkan mulai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarihum ba'da ma yuha ilaik. Fadaikum bihi sadruka ayyakulu lawla unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Innama anta nadhir. Wallahu ala kulli shay'in wakil. Am yakuluna qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu
حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ini ayat-ayat yang sangat penting yang jadi penentu hidup seseorang, karena ada dua pilihan: meyakini Al-Quran atau mengkufuri. Tetapi tidak boleh sebagian-sebagian. Fala allaka tarikum ba'dama yuha ilai, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada. Jadi misalnya ada kecenderungan atau ada keinginan meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan Allah kepada kamu, itu tidak boleh sama sekali. Jadi harus betul-betul secara keseluruhan. Wa dha'ikum bihi sadruh. Dan apa ini tadi yang diwahyukan kepadamu itu menjadikan dadamu sempit. Jadi tidak boleh Al-Quran ini hanya disampaikan atau diterima sebagian, kemudian menjadikan dada isi hati itu jadi sempit. Karena kekhawatiran ada orang-orang yang mengatakan ya ayakulu laula unzila alaihi kanzun, mengapa tidak diturunkan bersama wahyu itu perbendaharaan harta benda yang melimpah, harta benda yang banyak. Al-ja'a ma'ahu malak, atau dibersamai dengan seorang malaikat. Coba di ayat ini, ayatnya pendek tapi isinya luar biasa padat. Yang pertama, tidak boleh menyampaikan, menerima, meyakini Al-Quran hanya sebagian-sebagian. Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu sebelum ketemu saya di sini punya keyakinan wajib membaca secara keseluruhan enggak? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi kenapa sekarang sudah tahu bahwa ini kewajiban membesarkan secara keseluruhan, masih sering tertarik meninggalkan membaca Quran secara keseluruhan, pilih pengajian yang tidak secara keseluruhan? Lebih sedangkan kalau ngaji di kursi Quran itu mosok mengambil Quran keseluruhan, pilih yang sebagian-sebagian saja, lebih enak. Nanti kalau ayat yang cocok ya dipahami, ya maka yang tidak ya nggak usah. Padahal Allah itu jelaskan demikian. Nabi saja tidak boleh menyampaikan hanya sebagian atau meninggalkan sebagian yang lain, dan menjadikan hati itu susah, sesak, khawatir. Orang-orang katakan
Kenapa ya tidak bersama dulur kamu itu harta benda yang melimpah, yang menjadi kaya raya, yang tidak usah bekerja, tetapi harta sudah berlebih gitu. Atau mengapa kok tidak disertai seorang malaikat? Kenapa yang diutus jadi nabi, jadi rasul kok bukan malaikat? Ya, ini hanya cara-cara orang untuk menolak Al-Quran. Kalau menerima Al-Quran sebagian-sebagian, itu dulu orang-orang musyrik, bahkan orang-orang kafir ya begitu. Nah kalau kita juga menerima sebagian, meninggalkan yang lain, terus apa bedanya? Iya kan? Sebagian dipercayai, sebagian ditinggalkan, dikufuri. Nah terus apa bedanya? Nah kemudian Allah meneguhkan hati Nabi. Ya kamu tidak usah susah. Tugasmu itu untuk menyampaikan peringatan. Innama anta nadhir. Udah kasih peringatan pada orang-orang yang menolak, pada orang-orang yang mengkufuri. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya ya, karena kamu itu hanya menyampaikan, Allah itu yang maha memelihara segala sesuatu. Allah itu yang maha melindungi segala sesuatu. Jadi kalau model sini nggak usah khawatir. Allah itu maha memelihara semuanya. Ya. Allah itu maha melindungi semuanya. Udah yang penting disampaikan saja. Bahwa kemudian sebagian orang mau yakin, sebagian menolak, itu urusan masing-masing manusia. Bahwa ada manusia yang menerima sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lain, itu urusan masing-masing manusia. Yang penting disampaikan saja, innama anta nadhir. Hanya saja, hanya sesungguhnya kamu itu seorang pemberi peringatan. Bahwa sudah tahu bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan hukumnya wajib. Kemudian orang masih senang main-main, hanya mau sebagian, itu besok urusannya langsung dengan Allah. Ya. Yang penting disampaikan. Am yaquluna taro. Ini lebih repot lagi. Ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik bukan hanya mengimani sebagian Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lain. Bahkan mereka menuduh bahwa Al-Quran itu buatan sendiri oleh Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran itu seluruhnya wahyu dari Allah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menuduh Nabi bahwa Al-Quran itu buatan Nabi. Kemudian Allah tantang, Allah perintahkan pada Nabi, wahai Nabi, katakan pada mereka, faktu bi asri suarim mithli. Coba kalau kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi, coba mereka suruh membuat 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Ya mithli. Gak usah membuat 114 surat, buat 10 surat saja.
Muftarayati wa da'u man istata'tum min dunillah. Coba suruh membuat 10 surat ya yang mirip menyamai Al-Quran. Panggillah orang-orang yang kamu anggap mampu untuk membantu min dunillah selain Allah, in kuntum sholihin, jika kamu orang-orang yang benar. Coba orang-orang yang meyakini sebagian Al-Quran, mengkufuri sebagian yang lain. Makanya kalau ngaji itu yang dibaca, yang disenangi itu terus. Yang tidak disenangi sama sekali nggak disentuh. Apalagi ayat-ayat tentang keimanan, ayat-ayat tentang ketauhidan, ayat tentang mengesahkan Allah, itu biasanya dilewati terus. Yang diyakini itu hadis-hadis, misalnya itu surat Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Makanya cukup membaca surat Ikhlas 3 kali sudah seperti menghantamkan Al-Quran. Aneh gitu, ya kan? Padahal yang dimaksud Nabi bukan begitu. Yang dimaksud Nabi, Al-Quran itu isinya yang pokok, garis besar itu ada 3 hal. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak. Lah surat Al-Ikhlas itu full tentang akidah. Berarti kalau memahami isi Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Bukan kok ya membaca surah Fatihah 3 kali merasa sudah menghatamkan Al-Quran, enggak begitu. Jadi sampai sekarang ini hampir semua orang Islam keyakinannya masih cukup meyakini sebagian isi Al-Quran, tidak perlu memahami seluruh Al-Quran. Kira-kira begitu atau tidak? Nah, sekarang yang sudah hampir 1 tahun di masjid ini saja masih terbawa-bawa ke sana. Terus saya ikut yang tidak usah keseluruhan lah, sebagian saja gitu. Apa lebih enak gitu. Jadi beragama Islam itu bukan mencari enak. Itu perintahnya itu kafah. Kafah itu kafir. Nabi saja dilarang sama sekali untuk meninggalkan sebagian. Itu Nabi yang terpilih, yang terbaik. Apalagi kita yang orang biasa. Jadi Al-Quran itu sudah difirmankan oleh Allah seluruhnya untuk manusia, bukan sebagian-sebagian. Maka orang yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi, coba suruh membuat 10 surat saja yang mirip dengan, enggak usah persis, ya mirip, yang mirip saja seperti Al-Quran. Orang-orang yang mempercayai hanya sebagian, menulis sebagian, suruh membuat sebagian, tentu nggak akan bisa. Lalu kalau nggak bisa, kenapa? Kok yang diyakini hanya sebagian Al-Quran? Kenapa kok tidak secara keseluruhan? Kok juga sama sekali tidak bisa membuat semisal 10 surat dari Al-Quran di tempat yang lain, surat yang lain, apalagi 10. Disuruh membuat 1 surat pun nggak pernah bisa, apalagi 10 surat.
Dan kalau nggak bisa, kenapa kok yang diimani cuma sebagian? Kenapa kok tidak 114 surat secara keseluruhan? Fa'ilam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bil ilmillah. Nah, maka jika mereka yang kamu seru tadi, yang kamu suruh membuat 10 surat tadi, ya, itu tidak akan pernah bisa memenuhi. Fa'ilam yastajibu lakum, tidak akan pernah bisa memenuhinya. Seruan kamu jaga tadi, maka ketahuilah olehmu semua, annama hanya saja Al-Quran itu unzila bi ilmillah, itu semata-mata diturunkan dari Allah. Semua Al-Quran itu diturunkan dari ilmu Allah. Semuanya diturunkan dari sisi Allah. Tidak ada yang buatan manusia, tidak ada yang buatan Nabi. Maka annama hanya saja anzala bi ilmillah, Al-Quran itu semuanya diturunkan dari ilmu Allah. Wa alla ilaha illallah, dan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa hal antum muslimun, jane kowe iki do gelem ora memeluk agama Islam, jane iki do tenanan ora. Allah berkatakan udkhulu fi silmi apa? Masuklah agama Allah ini dengan secara keseluruhan. Maka ditanya, fahal antum muslimu, sebetulnya kamu itu mau enggak untuk menyerahkan diri pada Allah secara totalitas? Nah, yang namanya sibgh Allah bahkan asalun sibgh, namanya celupan. Kalau celupan itu ya dicelupkan sampai betul-betul tenggelam. Ya, Al-Quran itu bagaikan celupan Allah. Nah, kalau hanya sebagian-sebagian, namanya bukan celupan. Celupan itu sampai betul-betul benda yang betul-betul tenggelam sampai keseluruhan. Itu sibgh Allah, celupan Allah, tuntunan Allah, jalan hidup menurut Allah. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Maka kalau antum muslimun, sebetulnya itu gelem ora, diajak semata-mata menyerahkan diri pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pas tidak ada suami atau tidak ada istri, tidak berbuat serong itu karena istri atau karena Allah? Itu kalau hanya karena orang, mudah dilimpahkan. Iya bukan? Tapi kalau sama-sama yakin itu karena Allah, karena tentang jawab hidup yang sebenarnya besok di akhirat, itu tidak ada apapun tidak terpengaruh. Ya. Sekarang kalau tidak mau korupsi itu karena Irjen, BPK, BPKP, atasan, KPK, atau karena Allah? Lu tenang nih. Loh, Bapak itu pernah nggak dengar kalau orang membuat sistem itu supaya jujur,
itu karena kulit kita nanti yang bercerita besok di akhirat. Tangan kita bercerita. Ada nggak sistem supaya orang jujur melalui pendidikan atau pelatihan atau apa saja? Itu karena takut pertolongan besok di akhirat. Ada nggak sekarang yang begitu? Apalagi di kantor, di masjid aja udah nggak percaya sama Allah. Makanya kalau ada pencurian yang ditanya, sudah dipasang CCTV belum? Iya kan? Bukankah orang-orang zaman sudah diajari bahwa besok akan dijauh di akhirat apa belum? Nggak begitu. Yang ditanya sudah dipasang CCTV apa? Belum. Karena tidak pernah diajarkan itu di kantor-kantor, bahwa jujur itu karena Allah, bukan karena sistem. Makanya dibikin sistem seperti apapun, ya semakin gak akan keluar. Karena menurut seharusnya orang itu dididik, dipahamkan. Berbuat atau tidak berbuat itu karena Allah, karena pertanggungjawaban besok di akhirat. Nah, gimana caranya? Kalau di rumah nanti jujur atau tidak ditutup karena Allah. Begitu di kantor nggak ada hubungannya dengan Allah ini. Yang penting atasannya senang atau enggak. Itu mencuri berapapun kalau nggak ketahuan atasan, nggak tahu sistem, nggak ketahuan BPK, BPKB atau Irjen, nggak apa-apa gitu. Kalau korupsinya berjamaah, semuanya bareng-bareng, dijamin lebih aman gitu. Dan ini sebabnya kenapa hidup ini nggak kunjung makmur bersama. Karena hidupnya kita bukan fahal antum muslimun. Nah, apa mau diajak betul-betul beragama Islam, semuanya lillah. Itu maunya sebagian saja, sebagian saja, bagian kecil saja itu. Makanya dulu itu karena dunia wazinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, lupa ilahi amalahum, yang akan disempurnakan, dipenuhi semua, ada neraka itu. Tapi fiha wa fiha la yubkhasun. Di dunia mereka dipenuhi semua secara sempurna, ya. Tetapi mereka, ya, di akhirat besok yang repot. Di dunia nggak akan dirugikan, la yubkhasun. Tapi ayat 16 itu ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah ilana. Mereka semuanya itu di dunia dikasih, semuanya dikasihkan secara sempurna, nggak dirugikan. Tetapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun ilana kecuali neraka. Makanya semua orang jembrinil ditipu. Gimana? Pokoknya nanti untuk mencegah KKN dibuat sistem. Padahal dengan dibuat sistem itu malah mudah untuk korupsi bareng-bareng. Iya kan? Zaman dulu sebelum ada sistem IT, korupsinya masih kecil-kecil sendiri-sendiri kan? Sekarang begitu ada sistem IT, wah bisa kompak gitu. Nah, korupsinya bisa massal gitu. Ya, karena hanya mengandalkan, takutnya hanya kepada manusia, hanya kepada sistem, bukan karena niatkan kehidupan besok di alam akhirat.
Maka ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka sebenarnya di akhirat tidak dapat apa-apa, ilana kecuali neraka. Wa habito ma sona'u fiha. Nah, dan apa yang mereka usahakan lenyap, habito, semuanya lenyap, tidak ada nilai pahalanya. Wa hadiru makanu ya'malu, dan sia-sialah seluruh apa yang mereka amalkan, mereka kerjakan. Apa kita mau seperti ini? Cara kita beragama cuma sebagian dipercayai, sebagian dikufuri, apalagi hanya duniawi saja. Ya di dunia kelihatannya dengan zina, tahu dengan biaya glamor, ya, kelihatannya wah gitu kan. Tapi itu hanya di dunia. Di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Dan seluruh yang diperbuat itu lenyap, habito ma sona'u, lenyap, hapus semua. Wa badilu makanu ya'malu, dan sia-sia belaka semua yang mereka kerjakan. Masih berani Bapak Ibu mengatakan, oh cukup sebagian Al-Quran saja, tidak perlu keseluruhan gitu. Itu main-main untuk penyebab besok di akhirat. Iya kan? Ya. Dikira begitu sudah cara beragama yang terbaik. Tidak bisa hanya sebagian-sebagian begitu. Nah kalau cara beragama, Quran yang disenangi, dipahami dan diamalkan, yang tidak disenangi ditinggalkan, lu apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Kalau hanya apa yang disenangi, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman? Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak Islam? Kalau hanya begitu, gitu kan? Ya, kita baca berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih. Wa yadluhu shahidu minhu wa min qabli. Wa yadluhu shahidu minhu wa min qabli. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa min qablihi kitabu ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi minal ahzab. Wa man yakfur bihi minal ahzab. Minal ahzabi fannaru maw'iduh. Fala takun fi miryatin minhu. Fala takun fi miryatin minhu. Innahu haqqu min rabbik. Innahu haqqu min rabbik. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa man adzala
alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan wa hum fil akhirati hum kafirun. Ya, kalau mangkana ala bayyinatin min rabbih fayatluhu syahidu minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Ya, apakah orang-orang yang ada yang mempunyai bukti yang nyata dari Al-Quran itu dari Tuhan dan diikuti pula oleh seorang yang menjadi saksi dari Allah. Nah, sebelum Al-Quran itu telah ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan itu menjadi pedoman dan menjadi rahmat. Jadi kalau apa sih bukti? Kalau ada yang menolak kebenaran Al-Quran, padahal sudah jelas nyata. Jadi yang disebut dengan diikuti pula oleh seorang jadi saksi, itu maksudnya Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah yang dibacakan oleh malaikat. Jadi yang dimaksud dari saksi itu Nabi Muhammad sendiri langsung menerima dari Allah melalui malaikat yang membacakan. Ya. Nah, itu juga yang sebelumnya itu ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang diturunkan kepada Musa itu imamah, menjadi pedoman hidup, ya, menjadi jalan hidup, warahmah dan rahmat. Ya ulaika yu'minu nabi. Itulah orang-orang yang percaya, yang iman kepada kitab tadi. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'idu. Dan orang-orang yang mengkufuri Al-Quran, ya, mereka itu disiapkan azab berupa neraka. Maka minal ahzabi fannaru mau'idu. Maut itu yang dijanjikan, yang pasti akan terjadi. Jadi makanya kalau di surat Al-Baqarah 85 itu, kalau iman sebagian isi kitab, kufur sebagian, di dunia hidupnya sengsara, di akhirat itu kehilangan yang berlipat-lipat. Itu dikatakan menjual akhiratnya hanya untuk dunia. Bahkan yang di surat An-Nisa ayat 150-151 itu kalau iman sebagian isi kitab, kufur sebagian yang lain, itu dikatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah kufur yang sebenarnya. Maka cara beragama yang iman sebagian Al-Quran, kufur sebagian yang lain, itu tidak bisa cara beragama seperti itu. Maka disebutkan bahwa yakfur bihi minal anzabi fannaru mau'idu. Dan bagi siapa yang mengkufuri Al-Quran, maka dijanjikan, dipastikan, yaitu disebutkan azab neraka. Fala taku fi miryatin minhu, maka itu karena tempatnya disediakan di neraka tadi, dan janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran. Fala taku fi miryatin minhu, janganlah kamu sekali-kali ragu terhadap Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Jangan sampai, ini berbeda larangan. Fala taku
fi miryati minhu, tidak boleh ragu terhadap Al-Quran ya. Maka janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran. Innahu haqqu min rabbi, sesungguhnya Al-Quran betul-betul dari Tuhanmu. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak beriman. Waman adzlamu man iftara 'ala Allahi kadziba, apa ada orang yang lebih zalim daripada yang membuat dusta terhadap Allah? Dusta terhadap Allah apa? Itu tadi, beriman itu boleh sebagian, boleh sebagian iman, sebagian kufur. Lah yang begitu itu siapa? Itu kan dusta itu. Allah tidak pernah begitu. Kalau Allah menuntunkan itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, semuanya lillahi rabbil alamin. Tidak pernah Allah merintahkan itu setengah-setengah, sebagian-sebagian, tidak pernah itu. Itu maka waman adalah mu'min taro lalu kalimat. Apa ada orang yang lebih boleh daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka ya. Wa yaqulu asyhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Nah, itu nanti mereka itu dan para saksi-saksi akan mengatakan, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan. Ini loh orang-orang yang dulu ketika di dunia itu dusta, yang mengatakan orang Islam itu tidak perlu memahami Quran. Quran itu hanya dipahami oleh ulama-ulama, oleh kiai, oleh ilmuwan. Kalau orang biasa tidak harus memahami Quran. Itu dari mana? Itu kan nggak kedustaan. Nah besok itu di hadapan pada Allah dan semuanya dikatakan, ini loh orang yang dulu ketika di dunia kalau ngisi pengajian, sing penting wong itu seneng, nggak perlu memahami Quran. Nah, itu dari mana? Wong Nabi aja nggak boleh meninggalkan sebagian, nyampaikan sebagian. Harus keseluruhan itu kan. Ala laknatullahi ala zalimin, ingatlah, sadarlah bahwa laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang membuat-buat, mengatasnamakan dari Allah. Itu tadi antara lain. Ya kalau kita orang awam itu tidak perlu memahami Quran, nanti kan dimaklumi. Padahal kalau untuk yang lain-lain bisa, membaca buku-buku yang lain bisa paham, membaca buku yang lain mau, hanya Al-Quran yang tidak mau. Ya cara beragama itu dari mana muncul keyakinan seperti itu? Ya kan? Itu kan buat kedustaan. Ya, baru satu namanya dolim. Orang yang paling dolim, orang yang membuat dusta terhadap Allah, mengada-adakan, mengatasnamakan ini dari agama, ini dari Allah. Padahal Allah tidak pernah berfirman begitu. Makanya kami sampaikan, jangan mudah percaya sama ngomong orang. Percayailah firman Allah, percayailah Al-Quran yang dijamin benarnya 100% itu firman Allah. Dengan karena sejak kecil tidak ditanamkan
takutnya pada Allah. Ketika di jalan raya, kritik lain merah terus saja. Begitu di sana ada polisi, disemprit. Tadi lewat lampu merah, iya, merah kok jalan. Saya kira nggak ada polisi, Pak. Ya terus sejak kecil sekolah SD 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ya, selama 15 tahun kok nggak cementel, nggak sadar bahwa Allah itu membersamai kapanpun dan di manapun. Itu gara-gara pengajaran keimanan, nggak memunculkan kesadaran adanya Allah, tidak menghadirkan Allah, tidak menghadirkan malaikat, tidak menghadirkan kehidupan besok di akhirat, hanya sekedar orang, tapi bukan karena iman kepada 6 rukun iman tadi. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Semula orang-orang sudah memahami Quran, dibikin isu, dibikin fitnah. Kemudian ngajinya masjid itu akan dibawa ke sini gitu. Jadi berhenti ngaji. Nah, yang rugi siapa lebih? Nah, itu istilahnya alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang kerjanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan itu bangganya setengah mati para sahabat. Nah, itu ketika saya isukan ini, nah yang ngaji Quran sekarang nggak banyak kan gitu. Coba kalau nggak juga fitnah, itu semakin banyak itu. Gitu. Banyak sekali begitu. Itu Allah berfirman, alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang kerjanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan hendak supaya jalan Allah itu bengkok. Ya, yabghunaha iwaja. Ya, dibikin isu gini. Belum sampai yang tiap pagi mandi baru pun kena pengaruh gitu. Padahal mereka yang buat fitnah nggak pernah ikut gitu. Aneh kan? Ya memang dunia itu perlu keahlian seperti itu. Nah, wahum bil akhirati hum kafirun. Dan itulah orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin, kufur terhadap adanya kehidupan di akhirat. Makanya kerjanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, supaya jalan Allah yang lurus itu orang mulai ragu. Ketika inilah sama-sama kita hidup ini takut karena Allah, terus ngomong, nah nanti gimana sistemnya, gimana terletaknya pada Allah? Ya takut pada Allah itu besok di akhirat. Katakan itu tidak jelas itu. Nah, menganggap jalan hidup Allah itu tidak jelas, bikin menjadi orang takut kan? Ini disebut dengan menjadikan jalan Allah itu bengkok. Persepsi orang terhadap jalan Allah itu bengkok. Kalau jalan Allah itu siratal mustaqim, jalan Allah itu jalan yang lurus. Tapi gara-gara dianggap orang-orang yang pintar tadi, ya namanya kingmaker kan orang pintar kan. Kalau nggak pintar nggak bisa jadi kingmaker kan. Orang yang percaya kabeh. Nah, maka cobalah dipegangi firman Allah di surat Hud. Ini tadi dari ayat 13, 12 sampai ayat 19. Nah, sebenarnya kan simpel sekali, sangat jelas, sangat pendek kan. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang
yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, supaya jalan Allah itu kelihatan bengkok, biar orang-orang nggak percaya. Begini, iya ya, kalau hidup tidak memahami Quran sekian banyaknya, apa nggak repotin gitu. Nah, terus, oh iya ya, mau hidup itu kok jadi repot gitu. Padahal kesehatan yang lainnya juga nggak merasa repot kan. Nah, itu banyak orang terpengaruh. Maka istilahnya banyak bangunaha imaja, wahum bil akhiratihum kafirun. Mereka ingkar terhadap kehidupan di akhirat. Jadi beragama ini hanya basa-basi. Sebenarnya tidak betul-betul percaya sama kehidupan besok di akhirat. Mudah-mudahan kita betul-betul percaya sama isi Al-Quran. Amin. Tidak mudah lagi kena pengaruh sama omongan orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Terima kasih, insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 20. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa tawasul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.